Elektabilitas Capres PDIP Ganjar Pranowo unggul dibandingkan dengan Capres lain yaitu Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan pada sejumlah survei beberapa waktu terakhir. Namun jika harus dihadap-hadapkan atau head to head pada dua nama, elektabilitas Ganjar ternyata kalah tipis dibandingkan dengan nama Prabowo Subianto. Apakah kemudian hasilnya akan menjadi evaluasi bagi pemenangan Ganjar? Apalagi dengan nama Prabowo yang kini semakin banyak didukung oleh partai politik. Apakah kemudian wacana menduetkan Ganjar Anies yang dihembuskan beberapa waktu yang lalu bisa menjadi solusi? Untuk menjawabnya sudah bersama kami melalui sambungan luar studio, Wasekjen DPP PDIP Arief Wibowo. Halo, selamat malam Mas Arief, apa kabar? Baik, Baik, langsung saja Mas Arief. Jadi kemudian kalau saya berkaca pada survei indikator politik, survei Litbang Kompas, ini head to head dengan Prabowo masih kalah tipis begitu. Ini akan menjadi evaluasi besarkah bagi PDIP dan juga pemenangan Ganjar begitu? ya saya kira setiap setiap saat, setiap waktu, tapi yang jelas secara berkala kita lakukan evaluasi ya Mhm. terhadap pelaksanaan strategi pemenangan partai kami, baik untuk pileg maupun pilpres. Nah, bagaimana perkembangannya, kemudian kekurangannya, apa yang sudah bisa kita capai secara progresif, itu menjadi bagian yang rutin saja, sesuatu yang normal saja, karena memang eh, 14 Februari 2024 juga bukan waktu yang lama ya, Mhm. tinggal efektif kira-kira 4,5 bulan. Mhm. Maka Oke. setiap segala kemungkinan pasti akan kita lakukan untuk mengantisipasi keadaan di mana target kemenangan di pileg secara hat-trick dan pilpres kita juga hat-trick, jadi Oke. menang kembali. Baik, Mas Arief, tapi kalau kita lihat dalam dua survei tadi yang kemudian saya sebutkan, untuk kemudian skema tiga nama, nama Ganjar ternyata lebih tinggi, paling tinggi bahkan. Tapi kemudian ketika head to head masih kalah dengan Prabowo Subianto. Apakah kedua metode ini apa namanya? Ini akan berdampak pada PDIP? Apa kemudian hanya dianggap salah satu saja atau keduanya akan cukup berarti begitu? Ya begini, jadi survei itu adalah potret hari ini, Mhm. ya dari satu dinamika politik yang terjadi di lapangan. Apakah survei tersebut akan menggambarkan kecenderungan yang konsisten untuk sampai pada 14 Februari pasangan capres-cawapres A atau capres-cawapres B yang menang, kita juga belum tahu. Ya, bahwa ada tendensi yang kita cermati secara sesama atau kecenderungan yang kita cermati secara sesama itu sudah pasti. Dan sampai hari ini, Mas, perlu diingat bahwa dinamikanya amat sangat tinggi Mhm. dan tidak ada satu capres pun yang sudah memiliki pasangan yang pasti. Baik. Sekalipun kerjasama antar partai sudah terbentuk ya, bahkan banyak orang juga masih meragukan apakah kerjasama partai politik yang terjadi untuk Mhm. capres Pak Prabowo, capres Pak Ganjar, bahkan capres Pak Anies Baswedan itu akan berlangsung secara permanen. Oke, baik. Jangan-jangan nanti di tengah jalan atau mendekati penetapan calon presiden wakil presiden akan berubah, kira-kira begitu. Oke, masih sangat cair, masih sangat bisa berubah menjelang pendaftaran. Nah, ini saya ingin mengaitkan, Anda sudah menyebutkan soal pasangannya belum ada. Beberapa waktu yang lalu kemudian Pak Said Abdullah dari partai Anda mengatakan jangan-jangan ini oke begitu memasangkan Ganjar dan juga Anies. Ini ada, apakah ini kemudian respon dari soal eh, survei yang head to head dengan Prabowo tadi begitu menjadi salah satu solusi dan opsi begitu, Mas Arief? Ya bisa jadi begitu, itu kan pemikiran Cak Said Abdullah memang, dan bahkan beliau mengatakannya sebagai satu mimpi. Tetapi Mhm. sebenarnya semangatnya satu saja, bahwa siapapun yang menang sebagai presiden maupun wakil presiden 2024, 2029 harus berkemampuan untuk menciptakan satu kondisi atau situasi politik yang tetap baik-baik saja, persatuan kesatuan kita terjaga, ya semangat kebangsaan kita tidak goyah, lapangannya tidak menimbulkan konflik horizontal maupun elit yang keras. Oke. Nah itu tentu harapan yang saya kira positif, karena itu barangkali Cak Said mencoba untuk tes situasi lapangannya. Jika kira-kira Mas Ganjar sama Pak Anies itu berpasangan, kira-kira responnya bagaimana gitu. Ini respon Tapi saya publik pastikan atau bahwa respon dari Koalisi Perubahan begitu Mas Arief artinya yang ditunggu ya, oleh PDIP? respon dari seluruh penjuru dunia raya Indonesia, kira-kira begitu. Oke, Ya, oke, oleh sebab berarti itu kita hmm, bersabar saja, dan saya pastikan itu bukan keputusan politik Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega. Jadi mhm. bukan keputusan
Mega, bukan keputusan partai. Oke, kalau kemudian Pak Said Abdullah mengatakan masih ada kemungkinan untuk membuka komunikasi, artinya akan sangat mungkin atau tetap menunggu restu dari ketum Anda, Bu Megawati? Konstitusi partai kami selalu saya ulang-ulang, saya tegaskan, penentuan capres, cawapres, menteri, wakil menteri adalah prerogatif atau kewenangan penuh dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega. Mhm. Oke, baik. Kalau begitu pertanyaan saya, ketika sudah dihembuskan oleh salah satu pimpinan DPP Anda, apakah kemudian ini hanya mimpi saja dari seorang Said Abdullah, atau jangan-jangan di DPP sudah ada bahasan ini? Paling tidak mungkin informal begitu, Mas Arief? Ya, DPP PDI Perjuangan sampai hari ini tidak pernah membahas soal cawapres. Pun namanya Bahkan keluar capres tidak pun pernah dibicarakan begitu ya, Mas Arief? tidak dibicarakan karena saya sampaikan tadi bahwa itu Mhm, kewenangan penuh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega. mhm. Ya, tetapi sebagai salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai, Cak Said, saya kira ingin juga ngecek situasi lapangannya seperti apa. Kalau Oke. wacana yang berkembang tentang capres cawapres A, capres cawapres B, dan seterusnya itu kira-kira dinamikanya seperti apa, respon publiknya seperti apa, respon elit bagaimana, dan seterusnya. Mhm. Saya kira itu sesuatu yang normal saja, Oke. apalagi sebenarnya tidak terlalu lama, paling akhir tanggal 24 November, kita harus menetapkan capres-cawapres yang akan berlaga di dalam pemilu 2024. Baik, Mas Arief, kalau begitu saya ingin melihat lagi lebih luas begitu dalam konteks statement tersebut. Ketika statement itu muncul, akhirnya banyak kemudian tafsir, analisa muncul bahwa hari ini PDIP Ganjar berhitung ulang begitu ketika Prabowo sudah didukung, apalagi PAN dan juga Golkar. Akhirnya berpikir untuk nama Anies kemudian. Apakah itu relevan terkait begitu? Ya, itu kan dilontarkan oleh salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai. Mhm. Ya, Dewan Pimpinan Pusat Partai pengurusnya banyak, termasuk salah satunya saya. Iya. Jadi adalah lontaran beliau yang saya katakan tadi adalah untuk ngecek situasi saja. Dan ini bagian dari respon pengurus partai atau kader Mhm. partai di dalam mencermati perkembangan situasi dan kondisi yang sangat dinamis, Mhm. tetapi semangatnya saya pastikan sebagaimana disampaikan oleh Cak Said adalah kegandrungan beliau terhadap terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa, Oke. ya, lemahnya atau minimalnya konflik horizontal antara anak bangsa yang selama ini terjadi dalam beberapa kasus politik yang ada di Republik kita ini. Oke, Mas Arief, bukan spesifik respon pada Prabowo yang lebih unggul begitu ya ketika head to head dengan nama Ganjar ya dalam 2 survei itu? Ya, kalau itu sebagai salah satu pertimbangan saya kira masuk akal juga, tapi saya kira juga bukan satu-satunya respon karena misalnya ketika dari survei dilakukan head to head Pak Prabowo menang tipis. Jadi Mhm. tidak semata-mata menyangkut soal hasil survei yang kalau dipasangkan atau kalau bertandingnya head to head misalnya Pak Ganjar dinyatakan masih kalah. Jadi itu Mhm. salah satu bagian. Oke, tapi masuk dalam pertimbangan. Ada yang kemudian menganalisa juga soal ketika mengambil Anies, misalkan memasangkan Ganjar dan Anies juga akan menggerus misalkan kantong-kantong suara dari Prabowo, karena banyak analisa mengatakan bahwa sedikit mirip begitu Prabowo dan juga Anies kantong-kantong suaranya. Apakah itu juga jadi pertimbangan begitu bagi PDIP ataupun Pak Said dalam mengeluarkan statement itu? Dalam perspektif yang berbeda-beda, analisa saya kira tidak bisa disalahkan ya kalau muncul kemudian pemikiran bahwa Tafsirnya boleh apapun kalau begitu ya? Ganjar berpasangan dengan Pak Anies maka akan menggerus bagian basis pendukung Pak Prabowo. Mhm. Tetapi satu yang juga dilansir oleh Litbang Kompas saya kira juga dijelaskan di sana bahwa siapapun capres yang ada sekarang ini, ya, baca wapres tepatnya, dan kemudian baca pres, mengambil baca wapres yang ada, pengaruhnya tidak cukup signifikan. Jadi Oke. intinya adalah sebenarnya kekuatan dari baca pres masing-masing ditambah dengan dukungan dari grassroots, dari partai yang selama Mhm. ini memang memberikan dukungan yang kuat kepada masing-masing baca Mhm. pres. Oke, berarti artinya tidak terlalu menentukan atau jangan-jangan Anda itu maksudnya adalah untuk yang sudah bersama dengan koalisi PDIP hari ini. Kalau kita tahu kemudian publik menafsirkan akhirnya P3 dan Sandi ini jangan-jangan belum bisa mendongkrak begitu, akhirnya nama lain dari luar muncul, nama Anies Baswedan begitu. Gini, saya mau jelaskan bahwa itu hasil dari survei, Mhm. ya.
Sebenarnya kalau di kami rumusannya jelas, ya partai-partai yang sudah bekerja sama, PDI Perjuangan, P3, Hanura, Perindo harus kerja lebih keras di lapangan. Bahkan kalau di PDI Perjuangan jelas itu perintah yang disampaikan oleh Ketua Umum pada seluruh jajaran pengurus partai, kader partai, ya, Mhm, simpatisan partai untuk terus menguatkan dukungan publik, dukungan masyarakat kepada Pak Ganjar, ya, mhm. dan pada partai kita sendiri. Oke, tapi artinya masih yakin begitu ya, ketika hari ini ada 4 partai dalam koalisi Anda, paling tidak di dalamnya masih ada potensial cawapres begitu ya? Ya, kan cawapresnya juga belum diputuskan, Mhm, ya. Kalau dalam perspektif PDI Perjuangan, cawapres itu adalah kewenangan Ketua Umum. oke. Dan saya kira Ketua Umum juga akan berkomunikasi dengan siapa banyak pihak juga, apalagi pimpinan-pimpinan partai yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan, tetapi juga mencermati dinamika perkembangan di masyarakat, Oke, aspirasi baik. yang tumbuh berkembang seperti apa. Tapi yang paling prinsip adalah kami dipacu untuk kerja sehebat-hebatnya, sekeras-kerasnya memenangkan Pak Ganjar. Mhm, oke, Mas Arief. Siapapun cawapresnya nanti. Oke, baik, siapapun cawapresnya nanti. Kalau begitu pertanyaannya terakhir, ketika hari ini Anda tadi juga mengatakan masih membuka peluang komunikasi dengan pihak lain di luar koalisi, masih membuka nama-nama lain dari luar koalisi Anda, tidak takutkah kemudian partai-partai dalam koalisi Anda yang sudah misalkan memiliki calon potensial cawapres akan marah, akan tersinggung, akan hengkang bahkan dari koalisi Anda? Kita bekerja sama dengan partai-partai yang sudah menyatakan bekerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mhm, Tentu ketika kita bergerak menuju misalnya untuk tidak hanya menjaring tapi menyaring calon cawapres, ya, calon wakil presiden, pasti dikomunikasikan dengan partai-partai yang bekerja sama dengan kita. Tidak oke. mungkin gelandang sendirian, ya. Karena itu harus menjadi kesepahaman dan Mhm, kesepakatan. Karena kesepakatannya memang kita bekerja sama. Kalau bekerja sama ya semua hal harus dijalankan secara bersama-sama. oke, Maka baik. yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita memacu diri masing-masing partai yang bekerja sama, PDI Perjuangan, P3, Hanura, Perindo, Mhm, dan mungkin yang lain. Ini adalah untuk terus-menerus bekerja di tengah-tengah rakyat untuk menguatkan kemenangan Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden oke. Republik Indonesia 2024-2029 dan memenangkan partainya masing-masing. Oke, Mas Arief, tapi tidak takut ketika misalkan P3 tidak merasa diakomodir oleh PDIP akan diambil capres lain misalkan seperti Prabowo Subianto Jadi begitu? kita khawatir dan takut kalau kita tidak komunikasikan, tapi kalau kita komunikasikan menjadi kesepahaman bersama ya pasti menjadi bagian dari kesepakatan itu sendiri. Jadi bukan Oke, sesuatu yang karena prinsipnya adalah gotong royong. oke, baik. Masih yakin bahwa siapapun akan dibahas bersama dan jadi keputusan bersama begitu ya? Yes. Oke, baik. Kami akan tunggu seperti apa kemudian nanti dinamikanya berjalan. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Arief Wibowo, Wasekjen Ya, DPP PDI Perjuangan telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas Arief. selamat malam sama-sama.